Makanya bapak-bapak, para jamaah, mengapa para waliullah itu disayang oleh umat? Karena penduduk langit menyayangi para waliullah. Sampai detik ini makamnya saja diswanin oleh para umat manusia. Tidak saja yang datang, di sekitarnya ekonominya diperbaiki, bermanfaat. Kenapa? Karena penduduk langit menyayangi beliau. UJN TV, oke. UJN TV, oke. UJN TV, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifus su'. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kita bersama-sama ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan salah satu kegiatan yang penting sekali, menarik untuk suplai gizi kita, gizi roh kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat hidayah dari Allah. Amin, amin. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tadi Kiai Ahmad Bukhari yang menyampaikan memimpin kita semua, saya jadi teringat dulu ada seorang ulama ketika diminta untuk menyampaikan tausiah, beliau tidak pernah mau. Tapi ketika diminta untuk memimpin doa, beliau sangat mau. Saya mulai tadi alhamdulillah mengikuti. Di tengah-tengah saya berpikir, beliau ini persis sama dengan ulama yang pernah saya temui di Madura. Ketika ulama itu ditanya, Kiai, kenapa Kiai kok nggak mau setiap kali diminta wejangan, nasihat, mau izah hasanah buat kita semua, kenapa? Tapi untuk doa beliau sangat mau. Jawabannya sederhana, kata beliau, saya ingin membimbing hati saja, tidak mau membimbing telinga. Jadi subhanallah, mudah-mudahan beliau Kiai Bukhari Allah panjangkan usianya. Amin. Kita mulai tadi tidak saja mendapatkan banyak hal, tapi hati kita disirami oleh rahmat Allah.
Salawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita bicara tentang manusia. Jadi manusia ini ada dua dimensi pokok pada diri manusia. Ada dimensi lahir, ada dimensi batin. Tapi kita seringkali memberikan prioritas pada dimensi lahir, batin seringkali kita abaikan. Para ulama memberikan gambaran di dalam diri manusia ini ada ruh, ada fisik, jasad. Ini bagaikan burung di dalam sangkar. Ketika burung ada di dalam sangkar, maka ketika burung itu lari dari sangkarnya, dia nangkring di atas jendela, dia menyaksikan bagaimana burung itu dimandikan, bagaimana burung itu dikafani, bagaimana burung itu digotong ke kubur. Maka burung itu menyaksikan bagaimana prosesi itu dilangsungkan. Maka kita seringkali senang merawat sangkarnya dibandingkan merawat burungnya. Tapi jangan salah ya. Merawat burung itu seperti apa? Sesungguhnya kita ini setiap hari itu ada dua dimensi. Tapi untuk yang roh kita sering abaikan dimensi ini. Tapi malam ini alhamdulillah kita sudah mulai diberikan asupan ruh. Jadi ruh itu membutuhkan dzikrullah. Salah satunya yang malam ini kita lakukan. Untuk itulah kalau kita ingin bukti bahwa dalam diri kita ini ada dua dimensi itu, maka kalau kita nanya sama orang-orang, sama anak-anak, atau sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, kita tanya, kita ambil satu kertas, apa yang Anda lihat ini? Orang pasti akan menjawab semua, oh itu Ustaz, kertas. Ya, Anda melihat kertas dengan apa? Pasti itu 100% akan jawab bahwa kita semua melihat dengan mata. Benar kan Pak? Sesungguhnya yang melihat bukan mata Pak, tapi yang melihat adalah roh yang mengantarkan kita. Mata ini adalah media saja. Esensi dari yang melihat itu adalah roh. Sebab kalau kita lagi tertidur, roh kita lagi pergi, lagi silaturahim ke roh-roh yang lain, maka ketika mata kita buka, lalu kemudian kertas ini kita perlihatkan, kira-kira mata yang punya kita ini bisa melihat? Tidak melihat Pak, karena ketika kita tidur, roh kita itu lagi pergi dari fisik. Bahwa sesungguhnya kita sedang melihat dengan roh sesungguhnya. Nah, oleh karena itulah supaya lahir dan batin ini kita bisa selamat, salah satu kuncinya adalah kita disyaratkan oleh para ulama ada satu ijazah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau memperoleh ijazah dari seorang ulama yaitu Al-Allamah Syekh Ahmad Al-Qursafi Al-Misri. Jadi beliau ini mendapatkan satu ijazah sampai kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi beliau itu nyambung Syekh Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani terus ke atas sampai kepada Abu Dhar. Kemudian sampai dari Rasulullah SAW. Apa itu ijazahnya? Jadi ijazah, kalau sudah ijazah Pak, mudah-mudahan kita semua bisa menerima. Maka ini bisa kita amalkan. Apa ijazahnya itu? Ijazahnya satu hadis yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Ar-rahimuna, orang-orang yang penuh kasih sayang. Jadi di hatinya ini penuh kasih sayang. Jadi memandang sesuatu ini, memandang
bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Maka orang yang memandang penuh kasih sayang, yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, maka Allah azza yang Ar-Rahman akan menyayangi mereka. Tabaraka, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Maha Tinggi itu akan memberikan rahmat kepada kita semua yang punya hati penuh kasih sayang. Maka perintahnya irhamu man fil ardi, sayangi semua orang yang ada di bumi tanpa terkecuali. Nggak perlu tanya apa agamanya, nggak perlu tanya apa golongannya, nggak perlu tanya apa sukunya, nggak ada. Maka semua yang ada di bumi sayangi. Irhamu man fil ardi. Maka orang-orang yang punya pribadi hati yang seperti itu, yarhamkum man fis sama, nanti penduduk langit itu akan menyayangi kita. Makanya bapak-bapak, para jamaah, mengapa para waliullah itu disayang oleh umat? Karena penduduk langit menyayangi para waliullah. Sampai detik ini makamnya saja diswanin oleh para umat manusia. Tidak saja yang datang, di sekitarnya ekonominya diperbaiki, bermanfaat. Kenapa? Karena penduduk langit menyayangi beliau. Sebab beliau punya hati ar-rahimuna, orang yang penuh kasih sayang. Jadi karena itulah Al-Quran menyebutnya fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa bima rahmatin minallah, sebab karena rahmat Allah. Jadi ini rahmat nih Pak. Mudah-mudahan kita semua diturunkan rahmat Allah. Hati kita nanti akan jadi lembut. Fa bima rahmatin minallah, sebab karena rahmat Allah, lintalahu, maka kita ini jadi lembut. Tidak kasar, tidak mudah marah, lembut hati kita, lembut pribadi kita, cara pandang kita lembut. Karena apa? Bi'ainir rahmah. Walaupun tafadhal walidul qalbi, jika engkau itu kasar dan keras hati, lan faddu min khaliq, maka tidak akan ada orang di sekitar kita. Jadi saya senang sekali di Umar nih, di sini nih termasuk yang begini. Kenapa? Ya kalau beliau kasar nggak ada orang di sekitar beliau, pada lari semua, ngapain ada di sekitar beliau? Ibu hari bisa diikuti banyak orang karena di dalam pribadinya fabima rahmatin minallah. Andai beliau kasar, nggak bakalan ada orang di sekitarnya. Ini kata Al-Quran. Maka ciri-cirinya apa? Fa'fu anhum, selalu memaafkan orang. Jadi selalu kayak orang tua, ibu, seorang ibu itu dikasih rahim pada, maka pribadinya penuh rahmat. Maka beliau itu selalu memaafkan putra-putrinya. Jadi seperti apapun salahnya anak kita, karena ada ainur rahmah, ya udahlah, dianggap nggak ada, dianggap nggak salah. Karena fa'wan. Yang kedua, wastaghfir lahum, selalu memintakan ampun kepada Allah. Siapapun, nah ini pribadi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Fabima rahmatin minallah, maka biasanya selalu memintakan ampun orang lain. Jadi tengah malam nangis kepada Allah, ini pekerjaan para wali, para ulama. Tengah malam gak mikirin dirinya sendiri, yang dimintakan ampun itu umat, masyarakat, santri. Makanya dulu saya di pondok itu Pak pernah minta doa sama Kiai. Kiai mohon doanya, saya ingin kuliah ke Jakarta. Kata beliau, nggak usah diminta, asal engkau ini nak bangun tengah malam. Kau kalau nggak bisa sholat malam, nggak bisa sholat tahajud, sholat hajat nggak bisa, asal kamu bangun, duduk ngadep ke kiblat, lalu bilang amin, doaku udah sampai. Itu komitmennya para ulama. Maka di sini wastaghfir lahum, selalu memintakan ampun kepada santri, kepada jamaah, kepada umat,
selalu memintakan ampun. Maka ada doa yang paling indah di dalam kitab itu untuk umat Muhammad. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni umat Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangi umat Muhammad. Ini lagi Pak, musim-musim kampanye musim ini bikin pura-pura rendah hati. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangi umat Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutup aib umat Muhammad. Sekarang Pak jempol kirim berita-berita bohong ke sana kemari. Aib saudaranya dibuka. Maka doa itu, Allah mastur umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutup aib umat Muhammad. Allahumma jebur umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kecukupan umat Muhammad. Allahumma af umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan sehat lahir dan batin umat Muhammad. Allahumma far umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, jagalah umat Muhammad. Allahumma far umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga umat Muhammad. Minta jaga. Allahumma sholli umat sayyidina Muhammad. Jadikan baik umat Muhammad. Kalau saja tiap hari kita mendoakan saudara-saudara sesama umat Muhammad, gak mungkin bahwa kita itu saling mencaci, saling menghina, berprasangka buruk kepada orang. Gak bakal mungkin. Karena tiap malam yang ada di sekitar kita, kita doain dulu. Itu doa yang ada di dalam kitab diajarkan oleh Rasulullah SAW.